Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Aku wanitamu. Epos 376. Sebelum pergi, Zhang Minchen memberi Landen Shen kotak batu giok yang panjang dan panjang. Di dalamnya ada pisau panjang besar, pisau ini sangat besar, panjangnya hampir 1,5 meter, terlihat sangat berat. Seluruh tubuhnya berwarna darah, dan bilahnya memiliki dekorasi yang indah, dan bilahnya putih dan dingin. Landen Shen menyipitkan matanya, hanya dengan melihatnya, dia tahu bahwa pisau ini benar-benar yang terbaik. Cucu kura-kura, kamu juga telah memecahkan pertanyaan. Itu harus menjadi sesuatu yang layak. Pisau peminum darah ini, memotong orang seperti memotong anjing, dilengkapi dengan pisau 7 pembunuhan, setidaknya itu bisa berjalan menyamping di lonteng. Zhang Minchen menyeringai. Mata Landen Shen berbinar, dan setelah menyentuh gagang pisau, dia bisa merasakan dingin. Pisau peminum darah ini adalah harta, senjata yang paling dihargai ketika aku masih muda, tolong jaga keamanannya, jika kamu kehilangan itu, aku tidak akan membunuhmu. Teriak Zhang Minchen. Akankah saya rela kehilangan hal yang begitu baik? Landen Shen menggelengkan kepalanya. Senjata semacam ini tidak dapat diproduksi oleh sains dan teknologi modern, atau bahkan dari dunia ini. Benda ini disebut harta karun, dan jarang tersebar di dunia. Pisau itu disebut Suein. Landen Shen mengambil pisau Suein dengan satu tangan. Beratnya sekitar 200 jin. Sulit bagi orang awam untuk menggunakan senjata seberat itu. Landen Shen juga merasa sedikit lebih berat, tetapi berat ini tidak ada artinya baginya. Untuk pisau panjang, berat juga merupakan keuntungan. Setelah melambai beberapa kali, Landen Shen tidak bisa meletakkannya, berpikir bahwa lelaki tua itu akhirnya bersedia memberikan sesuatu yang baik. Oke, saya akan pergi. Saya akan datang ke Gunung Qingfeng untuk menemukan saya nanti. Zhang Minchen berteriak dan berdiri, siap untuk pergi. Tuan, apakah Anda pergi sekarang? Tanya Landen Shen. Zhang Minchen mendengus, aku di sini jika aku tidak pergi. Lihat bakatmu, tidakkah kau ingin aku membantumu menangani musuhmu? Bukan itu yang saya maksud, saya akan menyelesaikan hal-hal itu secara alami. Landen Shen melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, aku akan pergi. Setelah mengatakan itu, Zhang Minchen mengikuti langkahnya dan mencapai gerbang dengan cepat. Zhang Minchen membuka pintu kamar dan berjalan pergi. Tes gading-gading, harta karun, berpikir kita tidak memiliki beberapa harta di kuil Wanlong. Fa Jiang memandang pisau panjang di tangan Landen Shen dengan iri. Tuan benar-benar memihak kamu, jadi kenapa kamu tidak memberiku senjata yang lebih baik? Yi Lian cemberut. Fa Jiang menggaruk kepalanya, saya berkata, Suster Yi Lian, jangan pukul dan bunuh kamu, wanita cantik, betapa lelahnya kamu. Apakah ini panggilan yang dipahami pahlawan wanita? Kecuali untuk guru dan Bruder Lang, tidak ada yang bisa peduli padaku. Yi Lian mendengus sedikit. Fa Jiang sedikit terdiam. Dia memandang Landen Shen, lalu pada Yi Lian, dan mengangkat bahu, seperti yang diharapkan, kalian berdua dibuat dari model yang sama. Saudara Shen, tanpa ros itu, Anda masih memiliki bukankah Sister Yi Lian, seorang wanita cantik? Jangan khawatir tentang itu. Biksu yang layak, apa yang kamu katakan hampir sama. Mulut Yi Lian melengkung. Landen Shen menyingkirkan pisau berdarah itu dan mengambil napas dalam-dalam untuk menghilangkan mood suram dalam benaknya. Hanya kekuatan yang paling realistis. Landen Shen sudah memalingkan muka, tetapi Rose, dia akan melupakan wanita ini untuk sementara waktu. Ngomong-ngomong, Saudara Shen, apa yang akan Anda lakukan dengan keluarga Luo? Fa Jiang bertanya. Landen Shen berkata dengan dingin, aku hampir jatuh ke tangan Luo Tianyao kali ini. Aku pasti akan membalas dendam ini. Fa Jiang tahu bahwa Landen Shen akan mengatakan ini, dan dengan cepat berkata, Kakak Shen, jangan buru-buru membalas dendam. Keluarga Luo ini masih memiliki sedikit latar belakang. Ketika saya mengetahui kebenaran tentang ledakan ratu, ketiga keluarga Luo itu Anda harus mengambil pistol. Berapa lama kamu harus menunggu? Landen Shen benar-benar agak tertekan, dia ingin membunuh Luo Tianyao sekarang. Beri aku beberapa hari lagi, Fa Jiang mengertakkan gigi dan berkata.
Aku tidak sabar, aku akan mengambil Luo Tianyao sekarang, dan aku tidak akan membunuhnya dengan terburu-buru, kata Lenden Sen. Fa Jiang merenung sejenak, lalu mengangguk, tidak apa-apa, Anda hanya perlu membuatnya tetap hidup. Saudara Lang, izinkan saya membantu Anda menangkap Luo Tianyao kembali. Teriak Yi Lian Jiao. Lenden Sen menggelengkan kepalanya, kasihan, jangan ganggu kamu. Ini hanya masalah kecil, mari kita bicara tentang bajingan bermarga Luo, aku benar-benar ingin memecah tubuhnya menjadi berkeping-keping. Yi Lian tidak bisa menelan nafas ini. Jangan membuat masalah, aku akan menangani ini sendiri besok, Lenden Sen menekan bahu harum Yi Lian. Oke. Yi Lian mengerutkan bibirnya. Ketiganya mengobrol sebentar, dan Lenden Sen serta Yi Lian meninggalkan markas kelompok kelima Longteng. Sebelum pergi, Lenden Sen makan beberapa makanan untuk menopang perutnya. Saat itu masih sekitar jam 9 pagi, dan sebuah Lincoln diperpanjang diparkir di Jalan Nasional Sanxia. Dua pengawal menyambut Lenden Sen dan Yi Lian di luar. Yi Lian memegang lengan Lenden Sen dalam suasana hati yang baik. Rose telah meninggalkan Lenden Sen, jadi kakak senior itu miliknya sendirian untuk sementara waktu. Keduanya masuk ke mobil Lincoln dan melaju keluar dari daerah ini. Yi Lian, apakah kamu datang ke kota Huahai untuk menyapa Longteng? Di dalam mobil, Lenden Sen bertanya dengan suara lembut sambil memeluk pinggang Yi Lian. Yi Lian mengangguk sedikit, membenamkan kepalanya ke dalam pelukan Lenden Sen, dan berkata dengan lembut, tidak apa-apa, markas besar Longteng telah memberi saya waktu liburan seminggu. Aku bisa menghabiskan beberapa hari lagi bersamamu. Melihat ekspresi manis dan berminyak gadis itu di lengannya, kesepian Lenden Sen sedikit mereda. Yi Lian mungkin juga tahu suasana hati Lenden Sen saat ini, jadi dia mencondongkan tubuh ke depan dan menciumnya. Ada kabut di matanya yang indah, dan dia menatap Lenden Sen dengan penuh kasih sayang. Saudaraku, kamu tidak perlu terlalu khawatir, aku akan menjadi wanita kamu di masa depan. Jika kamu mau, Xiao Lian dapat memberikannya kepadamu kapan saja. Lengan kecil Yi Lian memeluk pinggang Lenden Sen, dan sudut mulutnya melengkung ke atas, memperlihatkan lengkungan halus. Di suatu tempat yang menjulang tinggi di dada Lenden Sen sangat nyaman. Napas Lenden Sen sedikit berat, jantung dan paru-parunya sedikit gatal, luka yang dideritanya sebelumnya tidak sepenuhnya sembuh, dan anggota tubuhnya masih agak kaku. Ini akan memengaruhi rasa pistol. Itulah yang Anda katakan. Ketika saya menjadi lebih baik, saya ingin Anda melakukan pekerjaan yang baik sebagai seorang wanita setiap malam. Lenden Sen mengangkat sudut mulutnya dan menjepit pantat Yi Lian yang indah. Saudaraku, kamu benar-benar buruk, tapi aku menyukainya. Aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Aku akan menggunakan postur apapun yang kamu ingin aku gunakan. Mata Yi Lian mengalir, menunjukkan senyum main-main, ekstasi yang tak terlukiskan. Penampilannya yang lembut dan menawan sudah dipilih oleh Ren Jun. Di mata orang lain, Yi Lian adalah penyihir pembunuhan. Hanya dalam pelukan Lenden Sen, dia adalah kucing kecil yang jinak. Kata-kata ini hampir membuat Lenden Sen sedikit darah binatang. Melihat penampilan Yi Lian yang lucu dan mempesona, Lenden Sen tidak tahan untuk memakannya sekarang. Di sebuah hotel besar di pusat kota, Lincoln berhenti. Yi Lian telah mengatur kamar presidensial, dan Lenden Sen akan tinggal di sini sementara. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Sasa dan Kuina Bai, Lenden Sen berencana untuk bertemu mereka. Bagus, aku menyukainya. Episode 377. Di pulau terpencil, Lenden Sen secara tidak sengaja mendengar Kuina Bai mengatakan bahwa dia menyukainya, dan dia sedikit tergerak. Mungkin sudah lama sekali, atau sejak saat itu, Lenden Sen memiliki kebaikan yang tidak dapat dijelaskan dengan wanita keras kepala, sedikit keras kepala, dan sedikit konyol ini. Setelah Rose pergi, pandangan Lenden Sen tentang wanita sedikit berubah, dan dia kurang khawatir. Jalan masa depannya berbeda dari orang biasa, dan masa hidup Wenjing Wuxiu sudah jauh lebih lama daripada orang biasa. Jika wanita yang disukainya menjadi istri orang lain di masa depan, Lenden Sen tidak dapat menerima ini. Dalam hal ini, lebih baik menduduki wanita yang disukainya sekarang. Lenden Sen mengira dia adalah eksistensi terkemuka di antara para pria, mampu memberikan apapun yang diinginkan para wanita kepada wanita itu. Setelah mengambil keputusan,
Landon Sen sementara meninggalkan hotel dan pergi ke Biro Keamanan Umum Kota Huahai. Meskipun Yilian telah menempel pada Landon Sen, dia tidak membiarkan Yilian mengikuti. Pergi ke Biro Keamanan Umum Kota. Landon Sen langsung masuk dan mendorong membuka pintu kantor Kuina Bai. Tolong ketuk pintu sebelum kamu masuk. Kuina Bai berkata dengan jengkel, memutar kepalanya untuk melihat, dan tiba-tiba terkejut. Sen. Landon Sen, ini kamu, bukankah kamu terluka? Kuina Bai bertanya dengan heran. Bagaimana kamu tahu bahwa aku terluka? Lupakan saja, Kuina Bai, ada yang ingin kukatakan padamu. Landon Sen tersenyum. Melihat Landon Sen melompat hidup-hidup, sepertinya dia tidak terluka. Apakah ayahnya membohongi dirinya sendiri? Kuina Bai agak bingung, menggosok kepalanya dan bertanya, apa yang ingin kamu katakan padaku ketika kamu datang ke sini? Aku adalah orang yang suka melakukan lebih dari yang aku katakan. Landon Sen tersenyum dan berjalan maju, dan berjalan ke kursi Kuina Bai, hanya setengah meter darinya. Melihat tatapan terik Landon Sen, detak jantung Kuina Bai sedikit meningkat, dan dia mundur sedikit, tersipu, kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Landon Sen memeluk Kuina Bai, wajahnya mencondongkan tubuh, dan bibir merahnya ditutupi dengan mulutnya. Gusi. Dengan ledakan, kepala Kuina Bai itu meledak. Luar biasa, Landon Sen benar-benar menciumnya. Ini ciuman pertamaku. Berbicara dengan seorang pria untuk pertama kalinya. Malu, kaget, bingung, dan apa perasaan manis ini? Terkejut, Kuina Bai lupa berjuang, atau bisa mengatakan bahwa dia tidak mampu berjuang. Setelah dicium oleh Landon Sen untuk sementara waktu, Kuina Bai sadar kembali, merasa bahwa dia telah melakukan sesuatu yang buruk. Ini yang disebut ciuman yang kuat. Pikiran Kuina Bai penuh dengan rasa malu yang sangat kuat, dan dia secara naluriah ingin menendang Landon Sen pergi. Sangat disayangkan bahwa kekuatan Landon Sen terlalu besar, dan lengan dan kaki kecil Kuina Bai tidak dapat membantu Landon Sen sama sekali. Go. Biarkan aku pergi. Kuina Bai menangis samar-samar, wajahnya yang cantik sudah memerah. Landon Sen tidak hanya melepaskan, tetapi juga mengambil tubuh Kuina Bai ke dalam pelukannya. Kesadaran di otak Kuina Bai berangsur-angsur kabur lagi, meskipun dia dipaksa untuk mencium oleh Landon Sen, di dalam hatinya, hanya Kuina Bai yang tahu bagaimana perasaannya tentang Landon Sen. Di bawah keterampilan ciuman Landon Sen yang lebih mahir, Kuina Bai secara bertahap menyerah, seluruh tubuhnya lembut, dan matanya dilembabkan oleh ciuman itu. Kapten, tentang identitas orang mati. Xiao Liu mendorong membuka pintu kantor Kuina Bai dan terkejut ketika dia melihat adegan yang luar biasa ini tiba-tiba. Kuina Bai terkejut, wajahnya yang cantik berubah warna, dan dia mencoba mendorong Landon Sen menjauh. Landon Sen masih tidak melepaskan, dan terus mencium dengan kuat. Nima, pria ini berani mencium seperti ini bahkan kapten. Xiao Liu mengagumi metode Landon Sen dalam menjemput anak perempuan, tetapi dia tidak lupa membawa pintu dengan cepat, tidak. Maaf, aku akan mengganggumu. Landon Sen terus mencium Kuina Bai selama setengah menit, bibirnya pecah. Landon Sen, kau bajingan. Kuina Bai memerah muka cantik, malu dan marah, dan menamparkan Landon Sen dengan marah. Landon Sen juga tidak menghindar, membiarkan Kuina Bai menamparkan wajahnya, dan memberinya pukulan keras di wajahnya. Kulitnya tebal, dan Kuina Bai tidak merasakan apa-apa ketika dia menamparnya, bahkan tidak menamparkan tanda. Saya akan mengambil telapak tangan pertama. Saya tidak akan diizinkan untuk memukul pria Anda di masa depan, Landon Sen menyeringai. Landon Sen menyipitkan senyumnya dan berkata dengan serius, Kuina Bai, aku menciummu karena aku menyukaimu. Kuina Bai berkata dengan malu, apakah Anda pikir gadis ini adalah wanita kasual semacam itu? Ini adalah Biro Keamanan Publik, bukan tempat di mana Anda bermain huligan. Percaya atau tidak, saya akan menuntut Anda karena ketidaksenonohan. Tidak ada gunanya bagi Anda untuk menuntut. Siapa yang menurut Anda dapat menaklukkan saya? Landon Sen menyeringai, lalu berkata, Kuina Bai, saya juga tahu Anda menyukai saya. Aku membencimu. Kuina Bai berkata dengan tidak jelas dengan detak jantung yang cepat. Benci saya. Mengapa saya mendengarkan Anda di pulau yang sendirian itu sebelum Anda menyukai saya, dan bahwa jika ada kehidupan setelah kematian, Anda ingin menjadi wanita saya?
kata Lenden Sen sambil tersenyum. Kamu sudah dengar. Kuina Bai Yakiao tersipu di bagian bawah telinganya. Apakah kamu pikir aku tidak bisa mendengarmu dengan menguburku? Lenden Sen tertawa. Aku. Kuina Bai dengan malu-malu ingin menemukan jahitan untuk masuk. Lenden Sen. Kamu sudah memiliki Rose, bagaimana kamu bisa menemukan wanita lain? Sekarang, biarkan aku keluar segera. Suara Kuina Bai menjadi sedikit dingin. Lenden Sen mengerutkan kening dan berkata, Rose telah pergi dan tidak akan pernah datang ke kota Huahai lagi. Bagaimana mungkin? Wajah cantik Kuina Bai terkejut. Apa yang aku bohongkan padamu? Lenden Sen duduk di samping, wajahnya sedikit tenggelam. Ketika dia menyebut Rose, Lenden Sen merasa seperti batu besar di dalam hatinya, dan dia harus mengakui bahwa wanita ini sangat tak terlupakan. Dia dan Kuina Bai menjelaskan secara singkat apa yang terjadi sebelumnya. Tidak. Pengalaman hidup Nona Su begitu aneh. Kuina Bai benar-benar tidak bisa dipercaya. Percaya atau tidak, Lenden Sen menggelengkan kepalanya. Lalu Nona Su pergi, kamu datang padaku. Aku Kuina Bai bukan tipe wanita sembrono yang kamu bayangkan, kamu cepat pergi, jangan ganggu aku di masa depan. Kamu. Cium aku yang ini saya tidak perlu mengejar masalah ini. Kuina Bai berkata dengan mendengus dingin, menekuk kepalanya. Bagaimana saya bisa menyukai wanita yang sembrono? Saya suka wanita Lenden Sen, tapi dia tidak akan pernah membiarkannya lepas dari tangan saya, kata Lenden Sen dengan tenang, meraih lengan Kuina Bai. Kuina Bai tampak sedikit bingung. Aku tidak akan memaksamu, apakah kamu menyukaiku? Tanya Lenden Sen. Kamu. Lepaskan aku. Kuina Bai tidak menjawab, hanya mencoba membebaskan lengan Lenden Sen, rona merah pada wajah Kiao yang sepertinya bukan apa-apa. Wanita kadang-kadang sangat jujur, Lenden Sen juga tahu ini dengan sangat baik, dan tersenyum, terus terang. Atau kamu ingin aku menciummu lagi? Kuina Bai tersipu dan berkata, apakah kamu berani menggerakkan tanganmu lagi, aku tidak akan pernah selesai denganmu. Ini jelas belum berakhir. Bagaimana kita bisa berakhir? Lenden Sen mengangkat mulutnya sedikit, meraih tangan kecil Kuina Bai, dan menciumnya dengan lembut. Tindakan intim ini membuat hati Kuina Bai bergetar. Lenden Sen sudah menganggap Kuina Bai sebagai wanita sendiri, karena dia adalah miliknya, Lenden Sen akan memperlakukannya dengan sepenuh hati. Lenden Sen, metodemu membujuk wanita benar-benar pintar. Kuina Bai bersenandung dengan malu-malu, mengatakan demikian, selalu ada perasaan manis di hatinya. Lenden Sen tersenyum dan berkata, kamu menyukainya.